Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Immanuel selalu bersama beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dan mentaati setiap apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9-10. Tertulis demikian. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Saudara yang dikasihi Tuhan, William M. Button adalah seorang pengusaha di Amerika Serikat yang terkenal dalam memimpin J.C. Penney, sebuah department store yang besar. Sebelumnya J.C. Penney tidak begitu banyak dikunjungi, tapi Button berhasil mengubahnya menjadi sebuah toko raksasa yang digemari oleh banyak orang. Dalam sebuah percakapan, William M. Button mengatakan bahwa setiap kesukaran dan masalah merupakan hal yang diperlukan untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Anak-anak perlu belajar dari masalah agar bertumbuh menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai persoalan. Kita seringkali memandang masalah sebagai sebuah hal yang mematikan visi dan potensi kita, bahkan menganggapnya sebagai penghalang bagi kemajuan. Padahal banyak kali masalah justru menjadi jalan untuk membawa kita kepada berkat dan keberhasilan serta rencana Tuhan. Kisah Yusuf merupakan salah satu contoh nyata bagaimana berkat terjadi melalui kesukaran. Tidak tanggung-tanggung, saudara-saudaranya sendiri menjual Yusuf karena iri hati. Yusuf, anak yang sangat dikasihi oleh Yakub, dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Tindakan ini tampaknya merupakan tindakan yang kejam, tapi Tuhan menyertai Yusuf dalam segala keadaan dan melindunginya, bahkan di kemudian hari mengangkatnya menjadi seorang pemimpin di Mesir. Sebenarnya untuk menuju kursi kepemimpinan di Mesir, bagi seorang asing seperti Yusuf sangatlah tidak mungkin. Apalagi bangsa Mesir adalah bangsa yang eksklusif. Tapi apa yang mustahil itu hanyalah seperti sekali jentik jari bagi Tuhan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi baik bagi Yusuf. Terlalu gampang bagi Tuhan untuk mengubah keadaan dari yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa semuanya berawal dari iri hati kepada Yusuf dan berakhir kepada promosi bagi Yusuf. Dari sebuah pengkhianatan menjadi sebuah jalan, dari kehinaan menjadi kemuliaan. Seringkali kita tidak tahan dengan sikap iri hati orang lain terhadap kita, entah itu di tempat studi, di lingkungan pergaulan, di tempat kerja, di perusahaan, bahkan dalam pelayanan. Kita menjadi marah dan emosional karena ada orang yang iri hati pada kita. Kita lalu mencari dukungan dari teman-teman lain dan memusuhi bahkan merencanakan pembalasan. Tapi ingatlah kisah Yusuf ini. Ia tidak membalas, tapi ia membiarkan sikap iri hati dari saudara-saudaranya itu menimpa dirinya. Bahkan ia harus menanggung suatu keadaan yang berat di mana ia dijual oleh mereka. Namun apa yang terjadi akhirnya membuat kita kagum akan karya Tuhan.
karena Yusuf mengalami pembelaan dan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap situasi hidup kita. Meskipun mungkin kita mengalami penindasan, mengalami kesukaran, kejadian yang sulit atau bahkan pengkhianatan dari orang lain, tapi kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia dan selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menolong kita dan mengubah semuanya menjadi baik buat saudara dan saya. Mari kita miliki iman yang teguh dalam setiap situasi kehidupan kita. Sekalipun terkadang kita mengalami hal-hal yang berat, kesukaran, dan masalah yang kelihatannya tidak ada jalan, tapi Tuhan itu setia dan selalu bersama. Percayalah bahwa di balik kesukaran, di balik masalah, ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ada berkat di balik kesukaran, ada berkat di balik pergumulan, ada mujizat di balik setiap pergumulan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dan kami mengerti bahwa di balik setiap kesukaran, di balik pergumulan, di balik penderitaan ataupun kesusahan yang kami alami, pasti ada maksud yang baik dan ada berkat pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam kemalangan. Engkau mengangkat kami dan membuat kami berdiri tegak dalam kemuliaan-Mu. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkaulah pertolongan kami yang sungguh nyata dan ajaib. Kami percaya waktu Tuhan akan nyata bagi kami, di mana kami mengalami manifestasi kuasa pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajar kami Tuhan untuk selalu sabar, setia dalam segala keadaan, dan tetap percaya teguh kepadamu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan hikmat supaya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing kepadamu Tuhan, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.